skuad musim depan mungkin akan lebih besar. Dari Paglin juga arahannya udah clear bahwa musim depan dengan 4 kompetisi kita masih siapin ABC ready. Oke Pak, kita lakukan ini. Halo Bobotos alam dunia, kembali lagi di channel One Leg Sport. Seperti biasa, kita akan membahas seputar Maung Bandung. Saat semua tim masih berjuang, semua orang memaklumi. Tapi ketika sebuah tim sudah berdiri di puncak, ketika trofi demi trofi mulai memenuhi lemarinya, ketika nama mereka terus disebut sebagai yang terbaik, saat itulah ujian sesungguhnya dimulai. Persib Bandung kini berada di titik itu. 3 kali juara berturut-turut, sebuah pencapaian yang bahkan tidak mudah dilakukan oleh klub-klub besar di Indonesia lainnya. Tapi, di balik semua euforia itu, ada sebuah pertanyaan besar yang mulai muncul perlahan. Sebuah pertanyaan yang mungkin lebih menakutkan dibanding perjalanan menuju juara. Bagaimana jika musim depan justru menjadi musim yang paling berat bagi Persib Bandung dalam sejarah? Karena kali ini Persib Bandung tidak hanya dituntut mempertahankan gelar Liga Indonesia, mereka juga harus membawa nama bangsa di Asia. Mereka harus menghadapi jadwal yang jauh lebih padat, mereka harus menghadapi lawan yang lebih kuat, dan yang paling penting, mereka harus membuktikan bahwa 3 gelar beruntun bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari perjalanan yang jauh lebih besar. Dan ketika banyak klub mungkin akan kesulitan menghadapi satu kompetisi tambahan, Persib Bandung justru berpotensi besar menghadapi 4 bahkan 5 kompetisi sekaligus. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Persib Bandung bisa juara, tapi apakah Persib Bandung benar-benar siap menghadapi musim yang bisa mengubah sejarah mereka selamanya. Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk dukung channel One Leg Sport dengan cara like, share, dan subscribe. Jikalau sudah, mari kita bedah lebih dalam. Lihat di musim ini benar-benar juara bebarengan. Yang manajemen katakan di awal, secara Dari pemburu menjadi buruan. Inilah perubahan terbesar yang sedang dialami Persib Bandung. Dulu, Persib Bandung adalah tim yang mengejar. Mereka mengejar trofi, mengejar prestasi, mengejar pengakuan, tapi sekarang seolah-olah semuanya berubah. Persib Bandung bukan lagi pemburu, tapi Persib adalah buruan. Setiap tim yang akan menghadapi Persib Bandung musim depan memiliki motivasi yang sama. Mereka ingin mengalahkan sang juara. Mereka ingin menjadi tim yang mampu menghentikan dominasi Maung Bandung. Dan itulah mengapa mempertahankan gelar seringkali jauh lebih sulit dibanding merebut gelar pertama. Karena tekanan tidak lagi datang dari luar, tapi sekarang datang dari ekspektasi yang begitu tinggi. Bayangkan saja, jika beberapa tahun lalu target Persib Bandung hanyalah masuk papan atas, kini target itu berubah menjadi drastis. Bobotos sekarang bertanya, berapa trofi yang bisa dibawa pulang musim ini? Dan disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Persib Bandung harus membuktikan bahwa mereka bukan lagi sekadar juara di Indonesia. Mereka harus membuktikan bahwa mereka pantas disebut sebagai salah satu kekuatan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Skuad musim depan mungkin akan lebih besar. Dari Paglin juga arahannya udah clear bahwa musim depan dengan 4 kompetisi kita masih siapin ABC ready. Oke Pak, kita lakukan. Musim yang paling brutal dalam sejarah Persib Bandung. Coba bayangkan skenario ini. Hari Minggu bermain di Liga Indonesia, 4 hari kemudian bermain di ACL tuh. Minggu berikutnya kembali bermain di kompetisi domestik. Belum lagi perjalanan luar negeri, belum lagi resiko cedera, belum lagi kekalahan fisik dan mental yang pasti akan menghantui setiap pemain. Inilah yang sedang menunggu Persib Bandung. Musim depan bukan musim yang normal. Ini adalah musim yang bisa menjadi ujian besar sepanjang sejarah modern klub. Karena bermain di banyak kompetisi bukan hanya soal kualitas pemain. Ini soal daya tahan, soal konsisten, soal kemampuan bertahan di tengah badai jadwal yang tidak manusiawi. Banyak klub besar runtuh bukan karena kualitas mereka buruk, tapi mereka runtuh karena kelelahan, karena skuad mereka tidak cukup mendalam. Tidak ada pengganti yang mampu menjaga kualitas permainan. Dan disitulah ancaman terbesar yang sedang menunggu Persib Bandung musim depan. Namun ada satu kabar yang mungkin membuat Bobotoh sedikit lebih tenang. Karena ancaman ini ternyata bukan sesuatu yang luput dari perhatian manajemen. Deputi CEO Persib Bandung, Pak Aditya, sudah memberikan sinyal bahwa klub memahami tantangan yang akan datang. Diskusi dengan Pak Glenn Sugita dan jajaran manajemen telah dilakukan jauh sebelum musim dimulai. Mereka sadar satu hal, Persib Bandung tidak bisa menghadapi 4 atau 5 kompetisi hanya dengan mengandalkan 24 pemain yang sama. Itu sangat mustahil. Karena itulah manajemen mulai bergerak. Mereka tidak sedang membangun tim untuk satu musim. Mereka sedang membangun pasukan untuk sebuah maraton panjang. Persib Bandung membutuhkan pemain inti. Persib juga membutuhkan pemain pelapis yang kuat.
Dan yang paling penting, Persib Bandung butuh kualitas yang merata di setiap lini. Inilah alasan mengapa rumor transfer yang beredar sekarang terasa masuk akal. Karena apa yang sedang dilakukan Persib Bandung bukanlah belanja pemain biasa. Mereka sedang mempersiapkan diri menghadapi perang panjang. Jadi kita mulai hari ini ya mungkin ini juga biar lebih konsisten dengan apa yang kita udah lakukan dari Keterpurukan menuju panggung Asia. Kalau dipikir-pikir, perjalanan Persib menuju titik ini sebenarnya luar biasa. Apakah ada yang ingat bagaimana klub ini pernah mendapat kritik bertubi-tubi? Manajemen dipertanyakan, kebijakan transfer diragukan, prestasi tidak kunjung sesuai harapan, tiket naik, dan sebagainya lainnya. Tapi perlahan semuanya berubah. Struktur organisasi mulai diperbaiki, manajemen mulai bekerja lebih modern, rekrutmen pemain menjadi lebih terarah, dan hasilnya sekarang terlihat jelas di depan mata. Persib Bandung tidak hanya menjadi juara, mereka menjadi juara 3 kali berturut-turut. Dan yang paling membanggakan, mereka kembali menjadi wajah Indonesia di kompetisi Asia. Dulu Persib Bandung datang ke Asia sebagai tim yang ingin belajar. Sekarang Persib Bandung datang sebagai tim yang ingin bersaing. Dan perubahan mentalitas itu sangat penting, karena Asia tidak menghormati sejarah, Asia hanya menghormati kualitas. Manila Tiger, gerbang menuju mimpi besar. Perjalanan itu akan dimulai dari satu nama, Manila Tiger, klub asal Filipina yang akan menjadi lawan Persib Bandung di babak playoff ACL II. Di atas kertas, mungkin banyak yang menganggap Persib lebih unggul, tapi sepak bola tidak pernah sesederhana itu, karena Manila Tiger juga datang sebagai juara. Mereka juga punya mimpi, mereka juga ingin melangkah lebih jauh, dan itulah mengapa laga ini sangat penting. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah gerbang pertama menuju panggung Asia yang lebih besar. Jika Persib Bandung mampu melewatinya, jalan menuju petualangan besar akan terbuka lebar. Namun jika gagal, maka semua mimpi besar itu akan berlahir lebih cepat dari yang dibayangkan. 4 nama yang bisa mengubah wajah Persib Bandung di musim depan. Kalau ini Bung Miner gimana? Aiman Hussein penyerang timnas. Ya itu rumornya kenceng. Iya, itu justru yang paling realistis. Itu paling Yang pertama adalah Aiman Hussein, striker timnas Irak yang dikenal sebagai predator kotak penalti. Tipe pemain yang mungkin tidak banyak menyentuh bola, tetapi ketika pulang datang, dia tahu sangat persis bagaimana cara mengubah menjadi gol. Dia adalah fighter, pengalaman internasionalnya sangat besar, dan kualitas seperti ini sangat dibutuhkan Persib Bandung untuk menghadapi level Asia. Fighter dia kan untuk menang-menang duel-duel di Iya, udara. badannya juga kelihatan. Wah, kan. udah ada Nama kedua ada Moussa Sidibe, pemain yang memiliki kecepatan, keberanian, dan kemampuan duel 1 lawan 1 yang sangat berbahaya. Saat pertandingan buntu, pemain seperti Sidibe bisa menciptakan peluang dari situasi yang tampaknya tidak mungkin. Nama ketiga ada Patrick Robson. Mungkin belum sebesar nama yang lain, tetapi justru disitulah letak daya tariknya. Patrick adalah tipe pemain yang fleksibel dan bisa membantu pelatih dalam berbagai situasi. Dalam musim panjang seperti yang akan dihadapi Persib, pemain serba bisa seringkali menjadi aset yang sangat berharga. Dan yang terakhir, ada Chigor Moraes, striker yang memiliki karakter berbeda dari Aiman Hussein. Moraes lebih aktif bergerak, lebih sering turun menjemput bola, dan lebih terlibat dalam proses membangun serangan. Moraes ini Jika kalau Aiman misalnya adalah memang pemburu di benar dalam kotak manajemen penalti, Persib maka Moraes memboyong penyerang dia yang bisa membantu menjadi menciptakan pengganti ruang yang pas bagi bagi rekan-rekannya. David Silva. 4 nama, 4 karakter yang berbeda. Dan jika sebagian dari mereka benar-benar datang, maka Persib tidak hanya menambah pemain. Mereka sedang membangun kedalaman skuad yang selama ini menjadi kelemahan banyak klub Indonesia saat bermain di Asia. Masalah terbesar Persib Bandung bukan pemain inti. Banyak orang fokus pada 11 pemain utama. Padahal kenyataannya, musim panjang tidak dimenangkan oleh 11 pemain. Musim panjang dimenangkan oleh kedalaman skuad. Saat Marco kelelahan, saat Beckham terus beristirahat, saat striker utama mengalami cedera, siapa yang akan menggantikan mereka? Itulah pertanyaan yang harus dijawab Persib Bandung musim depan. Karena perbedaan antara klub juara lokal dari klub sukses di Asia seringkali terletak pada pemain ke-18, pemain ke-20, bahkan pemain ke-25 dalam skuad. Dan sepertinya Persib Bandung mulai memahami hal itu. mau perpanjang atau tidak. Kalau soal spekulasi ya banyak di sosmed, tapi gue nggak mau komentar soal spekulasi. Igor Tolik dan tekanan yang luar biasa. Di tengah semua persiapan ini, ada satu sosok yang mungkin menghadapi tekanan terbesar. Igor Tolik.
Karena dia datang bukan tim yang sedang membangun, dia datang saat baru saja mencetak sejarah. Warisan yang ditinggalkan Bojan Hodak begitu besar. Dan sekarang Igor harus membuktikan bahwa era kejayaan Persib Bandung belum selesai, justru baru dimulai. Mungkin inilah yang membuat musim depan terasa berbeda, bukan karena jumlah kompetisinya, bukan karena lawan-lawannya, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Persib Bandung terlihat benar-benar siap bermimpi lebih besar. Mereka sudah menaklukkan liga lokal di Indonesia. Mereka sudah menciptakan sejarah dengan hat-trick juara. Sekarang saatnya membuktikan satu hal lagi, bahwa Persib Bandung bukan hanya raja di negeri sendiri, tapi juga mampu membawa nama Indonesia berdiri sejajar dengan klub-klub terbaik di Asia. Dan jika semua rencana ini berjalan sesuai harapan, maka mungkin kita sedang menyaksikan awal dari era terbesar dalam sejarah Persib Bandung. Menurut kalian, Bobotos Alam Dunia, apakah Persib Bandung benar-benar siap menghadapi musim paling berat ini? Dan dari 4 nama tadi, siapa yang paling ingin kalian lihat memakai jersey biru kebanggaan Maung Bandung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukung channel One Like Sport dengan cara like, share, dan subscribe. Hatur nuhun, Bobotos Salam Dunia sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik lagi, Bapak kan memang udah lebih turun sejak 2023, jadi Bapak bantu kita ngerangkul segala macam, termasuk juga kayak hari ini ketika kita masuk ke ACL sama Sofi, Bapak juga bantu untuk ngarangin dia pelakunya lakukan. Jadi kita happy lah, ya kita bersyukur lah. Maksudnya kan kesempatan bagi kita juga untuk bisa berkompetisi lebih banyak. Fun, doain.